ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, yang kita beri itu bukan cuma berkat, bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, bukan cuma pemikiran, tapi kita bisa beri hidup kita. Manfaat dari memberi yang pertama. Memberi adalah suatu perbuatan kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi sedekah kepada pengamen dan pengemis tanpa mengasihi mereka. Tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Sebab di dalam kasih dapat memberi segala-galanya. Waktu Tuhan mengasihi kita, yang dia beri bukan cuma berkat, yang dia beri bukan cuma waktu, yang dia beri bukan cuma mujizat, tapi hidupnya dia beri. Kalau hidupnya saja dia beri, apalagi berkatnya, waktunya, mujizatnya, perhatian pasti dia sanggup berikan. Sama ketika kita berkata mengasihi anak saya, mengasihi anak kita, pasti yang kita beri bukan cuma waktu, bukan cuma uang, bukan cuma kehadiran, tapi kita bisa beri hidup kita. Sama ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, yang kita beri itu bukan cuma berkat, bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, bukan cuma pemikiran, tapi kita bisa beri hidup kita. Di dalam kasih terdapat segala-galanya. Saya teringat dalam Lukas pasal 10 ayat 27-37 diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan di mana ada seorang Yahudi yang turun dari kota Yerusalem menuju Yeriko. Dan dalam perjalanan menuju Yeriko, dia masuk ke padang gurun Samaria. Di padang gurun tersebut dia dicegat sama penyamun, penjahat, perampok. Dipukulinnya sampai dia tergeletak berdarah-darah. Diambil dan dirampas dan dirampok semua harta benda dan barangnya. Dan sampai berdarah-darah, terkapar. Dan Yesus berkata, datanglah seorang imam. Imam pada waktu itu adalah seorang pendeta yang sudah mengajar banyak firman Tuhan, yang sudah sekolah Alkitab, yang sudah banyak sekali sharing firman Tuhan, mengembalakan sebuah organisasi rohani. Ketika dia lihat orang yang sekarat itu kebetulan tidak ada dana, langsung dia lewat dari jalur yang berbeda. Dan kemudian Yesus berkata, datanglah orang Lewi, hal yang sama. Rupanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pemimpinnya terlalu mikirin diri sendiri, maka pengerjanya dan jemaatnya mikirin diri sendiri juga. Ketika dia lihat orang yang sekarat, Lewi itu bicara soal orang Kristen sejak lahir. Orang Kristen sudah melayani. Dia biasa melayani di rumah Tuhan. Ketika lihat orang sekarat berdarah-darah, sekali lagi dia abaikan. Dan tolong, gak ada empati, gak ada simpati. Dia lewat dari jalur yang berbeda. Yesus berkata, datanglah orang Samaria. Orang Samaria ada orang Yahudi menikah campur. Kenapa orang Yahudi tidak mau bicara sama orang Samaria? Karena dia bukan orang Yahudi murni. Sebetulnya orang Samaria ini bisa sakit hati sama orang Yahudi. Karena mereka darah daging Yahudi. Ada darah daging Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak mau bicara, tidak mau bergaul, membuang mereka di daerah gurun Samaria. Tapi yang menarik, orang Samaria ini gak sakit hati sama orang Yahudi. Ketika dia lihat sekarat terkapar berdarah-darah, langsung disamperin, diobati luka-lukanya, dibasuh segala kotorannya, dan kemudian dikasih minum, digotongnya ke atas keledainya, dibawa ke rumah sakit, dan dibiayakan semua pengeluaran yang dibutuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, di antara semua ini, manakah yang mengasihi sesama? Imam, hamba Tuhan, orang Lewi, orang Kristen yang biasa melayani, atau orang Samaria? Jelas jawabannya adalah orang Samaria. Kita bisa lihat di sini orang Samaria ini rela mengorbankan waktunya untuk menolong orang, rela mengorbankan tenaganya untuk menolong orang, rela mengorbankan pemikirannya untuk menolong orang, rela mengorbankan umatnya, bahkan hidupnya dia berikan kepada orang ini supaya orang ini tertolong dan diselamatkan. Dalam kasih pasti kita bisa memberi segalanya.